Kelly Royer berhasil mencetak gol dan merubah skor 0-1 Garuda Muda sementara memimpin atas Thailand di semifinal dari AFF Under-23 Championship. Ketika kita melihat para pemain Indonesia bisa memberikan passing-passing yang benar, passing-passing yang akurat, maka mereka memang mulai mengancam ya pertahanan dari Thailand, dan akhirnya kita lihat ketika Arkan Fikri bisa memberikan umpan terobosan kepada Kelly Royer. Nah, Kelly juga pintar, dia cari angle dan bisa saja dia memberikan umpan kepada Sananta, tapi sebagai penyerang sayap dia juga punya tanggung jawab dan tugas untuk bisa mencetak gol, sehingga ketika dia sudah punya ruang terbuka dia shooting langsung dan bisa menjebol gawang dari Thailand, membawa Indonesia unggul di pertandingan ini, dan ini adalah start yang ideal bagi Indonesia. Tinggal bagaimana sekarang para pemain lebih tenang dan juga solid di pertahanan. Ya, Indonesia berhasil mencetak gol, tetapi pertandingan masih sangat panjang. Doa dan dukungan Anda pemirsa jangan pernah berhenti. Saat ini Thailand mencoba untuk melakukan tekanan ya. Terlihat bagaimana Haikal memberikan pengawal di gerakan dari Pantamit. Masih kita lihat defense yang cukup kokoh, dan kita juga berharap para pemain Indonesia bisa tetap melakukan defense seperti ini ya. Sekarang bisa ditahan saja oleh Dewangga. Saat ini sebuah bola yang coba diarah. Oh, hati-hati. Tempat tadi Rifki ya kehilangan bola. Dan ini dia sebuah peluang. Dewangga mencoba mengambil. Ya, Anda lihat bagaimana para pemain Thailand mencoba menerobos, tapi body shape yang sangat bagus dilakukan oleh Dewangga sebagai kapten di laga malam hari ini. Iya, dan juga para pemain kita harus berhati-hati ya ketika challenge di dalam kotak penalti. Tadi Dewangga juga mengambil resiko, tapi untung dia melakukan body charge-nya dengan baik ya. Karena itu resiko juga. Nah, ini mengingatkan kita sama pelanggaran adik Arel ya, di pertandingan pertama Malaysia. Iya, karena para pemain Thailand juga pasti akan mengandalkan skill individu mereka dan jangan sampai terpancing melakukan challenge yang terlalu keras di dalam kotak penalti ya. Ya, sementara bola diamankan dari oleh Song Chai. Ya, beberapa hal yang cukup positif terjadi di sini adalah para pemain dari Thailand mencoba untuk menjaga Ramadan Sananta, dan dua winger kita, salah satunya adalah Kelly Royer, berhasil muncul dan tidak terjaga, akhirnya bisa mencetak gol. Iya, karena sebagai penyerang sayap juga mereka punya tugas lainnya ya selain feeding bola ke Sananta, yaitu coba untuk mencetak gol, dan itu dilakukan dengan baik oleh Kelly Royer ketika para pemain Thailand waspada dengan pergerakan Sananta, sehingga dia punya ruang untuk syuting. Dan yang pentingnya syutingnya itu akurat. Jadi syuting pun harus akurat. Ya, akurat bukan berarti syuting ke penjaga gawang, tapi syuting ke sudut yang sulit untuk bisa di-save oleh penjaga gawang. Robby Darwish kali ini melakukan lebar ke dalam. Ini dia Robby Darwish. Masih berhasil dapat. Oh, syuting kembali. Anda lihat bagaimana tendangan dari Haikal tadi. Dua kali peluang didapatkan oleh Indonesia. Serangan balik dari Thailand. Ya, baik. Bagaimana Kelly Royer langsung menggagalkan transisi positif yang dimiliki oleh Thailand, dan inilah hal yang harus dijaga, harus terus dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Dan yang menarik kita lihat di menit-menit awal, Kelly Royer dan juga Frankie Misa bisa berpindah posisi ya. Frankie bisa bermain di kanan, Kelly Royer juga bisa bermain di kanan, padahal dua pemain ini lebih banyak beroperasi dari kiri. Sementara Sananta tadi mencoba untuk mengambil bola. Hati-hati para pemain Indonesia harus tetap fokus, perjalanan masih sangat panjang. Dan sekarang serangan dibangun lagi di balik sektor sebelah kanan oleh Thailand. Terlihat bagaimana, Haikal tadi langsung saja menutup pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Iya, dan mudah saat ini mencoba melakukan defense ya. Dan yang paling penting para pemain kita harus bisa memberikan pressure di ruang pertahanan Thailand ya. Jadi jangan mundur terlalu ke dalam. Jika mundur terlalu ke dalam itu akan memberikan opsi bagi para pemain Thailand ketika mereka bisa menguasai bola lebih lama. Jadi ketika mereka di-press, mereka cepat melepaskan bola, dan itu membuat mereka sulit memberikan umpan-umpan yang akurat ke jantung pertahanan Indonesia. Ya, tadi bagaimana lebar ke dalam, dua dilakukan oleh Haikal, dan serangan dua dilakukan oleh Garuda Muda. Mencoba mengambil kali ini dengan Arkan pindahan kepada Beckham Putra mencoba melebarkan bola ke belakang. Ferrari masih kembali kepada Beckham Putra merubah arah kepada Robby Darwish meminta Frankie Misa, tapi kembali ke depan. Sayang sekali, sebuah permainan dilakukan tadi gagal, dan saat ini serangan balik dari Thailand. Terlihat bagaimana baik sekali defense yang dipertontonkan tadi. Inilah dia semangat juang yang dipertontonkan oleh Garuda Muda. Mudah-mudahan terus bisa bertahan seperti ini. Yang penting fokusnya jangan sampai turun ya. Fokusnya harus sama seperti di menit-menit awal. Ketika menguasai bola, cepat memberikan umpan ke depan, dan juga para pemain timingnya harus bagus agar tidak offside. Ini cukup tinggi ya. Iya, Ferrari, hati-hati Ferrari, hati-hati, sabar Ferrari.
di mana jangan gegabah untuk melakukan pelanggaran yang tidak perlu di saat memang bola itu terlalu berbahaya bagi pertahanan Indonesia. Dan juga posisinya masih sangat jauh ya. Jadi Ferrari ketika melakukan challenge harus berhati-hati. Seperti tadi Dewangga ketika melakukan challenge, dia melakukan challenge secara cerdas. Jadi dia tidak melanggar, tapi dia mengganggu pergerakan dari pemain Thailand pada saat itu. Ya, Dewangga, Ferrari menjadi andalan terus di lini pertahanan dan sekarang bola kembali dikuasai lagi oleh para pemain dari Thailand. Melihat bagaimana ruang yang kosong kali ini melalui Nacha. Pindahkan lagi bola ke kanan kepada gerakan dari Patun Tamir. Hati-hati sebuah crossing bahaya. Kembali Ferrari berhasil memenangi duel udaranya. Bertubi-tubi bagaimana bola-bola silang dari Thailand untuk pertahanan Indonesia. Menarik ya melihat cara Thailand memberikan umpan ke dalam kotak penalti pertahanan Indonesia mengandalkan umpan-umpan silang. Padahal ini bukan skema permainan mereka. Biasanya mereka mengandalkan umpan terobosan, tapi tampaknya di menit-menit awal mereka cuma untuk mengganggu para pemain Indonesia dengan memberikan high crossing. Nah, oleh karena itu para pemain kita harus betul-betul fokus dan jangan sampai melakukan kesalahan. Dan kalau clear bola, harus sejauh mungkin atau keluarkan dari permainan. Ya, sepak pojok kali ini dilakukan oleh Nacha. Nacha bersiap-siap dengan sebuah tendangan dari Nacha. Ada melengkung bola. Oh, coba direbut kembali. Ya, hanya bola untuk Indonesia. Para pemain dari Thailand berkali-kali mencoba sebuah crossing untuk bisa memanfaatkan lini pertahanan dari Indonesia yang saat ini memang dijaga oleh Dewangga dan juga Ferrari. Tapi para pemain Indonesia sejauh ini juga cukup baik dalam melakukan aerial duel menghadapi Thailand. Dan ada lebih dari satu pemain ya yang akan mengawal pemain dari Thailand. Jadi ada sistemnya double cover. Jika memang bola lewat, ada pemain lainnya dari Indonesia yang akan mengcover ruang yang terbuka. Dewangga. Ini menarik nih. Dewangga bermain sedikit ke kiri ya. Ya, masih Dewangga. Dia juga adalah ball playing defender itu dia. Bahaya Saya ke depan menuju ke Frankie Misa. Sementara ada Beka Putra. Bisa ditahan lagi bola. Arkan Fikri. Oh, Ferrari tadi masih mencoba untuk mengambil bola. Hati-hati Ferrari. Sabar Ferrari. Sabar Ferrari. Ya, ini beruntung juga ya bagaimana tadi Ferrari terlalu cepat untuk langsung melakukan pressing. Dan 2 kali ya melakukan. 3 bisa menjadi sebuah bahaya tentunya bagi Ferrari. Apalagi saat ini Indonesia juga dalam posisi Kekurangan pemain di lini pertahanan. ya. Jadi Ferrari boleh high press tapi jangan melakukan pelanggaran. Memang high press merupakan salah satu cara untuk memberikan shock terapi ya. Iya. Tapi jangan Lihat bagaimana penutup pergerakan dengan melakukan body charge. Ya, Rifki Dwi Setiawan. ini menarik kan melihat Rifki yang tapi mau juga turun ke belakang ya. Artinya para pemain kita siapapun itu akan menutup ruang yang terbuka. Oh, sementara ini balasan ya. Ini adalah balasan dari apa yang dilakukan dari oleh Ferrari dan saat ini adalah Kelly ya. Tampaknya dirap tadi oleh pemain dari Thailand yang melakukannya adalah Kitty Chai. Ya, ini dia Kitty Chai lakukan dan inilah dia pertandingan panas antara Thailand menghadapi Indonesia sudah mulai terjadi dan para pemain dari Garuda Muda harus lebih tenang, tidak terpengaruh dan biarkanlah mereka yang terpancing emosinya. Ya, dan seharusnya tidak terpancing ya. Ini 2 pemain ya, langsung tadi menutup pergerakan dari Kelly Sawyer. Kita lihat double cover yang cukup keras tadi. Salah satunya adalah Kasidit juga yang mengcover pergerakan dari Kelly Sawyer. Nah, ini menarik. Kelly walaupun penyerang sayap tapi dia rajin turun ke pertahanan seperti yang juga dia tunjukkan di pertandingan sebelumnya lawan Timor Leste. Nah, ini dia bagaimana gol yang dicetak oleh Kelly Sawyer dan sejauh ini Bung Binder, ini adalah gol pertama pertahanan pertandingan mereka clean sheet. Iya, betul sekali. Gawang mereka jebol dan Kelly Sawyer mencetak gol pertamanya di Piala AFF U23 kali ini. Ya, ini dia bagaimana ucapan yang dia berikan tadi, tampaknya untuk kedua orang tuanya ya. Bagaimana sebuah selebrasi yang sangat baik dilakukan tadi oleh Kelly Sawyer. Ya, tapi pertandingan masih cukup panjang ya. Jadi para pemain juga harus betul-betul berhati-hati. Yang penting jangan melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Dan Itu juga saja. tidak melakukan pelanggaran di daerah sekitar kotak penalti. Iya, dan high press harus berhati-hati. Karena kalau terlalu sering melakukan pelanggaran, nah yang dikhawatirkan kuning sekali, kuning 2. Nah itu bisa kartu merah nanti. Ferrari kembali melakukan pressing, masih berhasil bola dikuasai Ferrari lagi. Sementara saat ini pengambilan bola yang bagus dilakukan oleh Arkan Fikri. Dewangga berikan saja bola kepada Sananta. Sananta balik kepada Beckham. Beckham Putra. Oh, Sananta kali ini menguasai bola. Frankie bisa. Ya, sementara kita lihat bagaimana. Ya, ini adalah satu sisinya adalah para pemain Thailand sudah mulai emosi. Mereka
sudah mulai kepancing dan ini membuat para pemain Indonesia mungkin ya pasti mereka para pemain Indonesia ini kalau bahasa gampangnya mungkin akan dihantam-hantamin juga sama pemain Thailand, tapi kita harus lebih sabar, lebih memainkan tempo. Dan para pemain Thailand juga mulai kewalahan karena setiap pemain Indonesia yang mendapatkan bola, apakah itu di tengah atau di pertahanan, akan memberikan progressive passing. Ini Indonesia yang berbeda. Yeah. Tidak seperti yang kita lihat di dua pertandingan fase grup ya, karena ketika di fase grup memang ada progressive pass, tapi progressive passnya tidak selalu akurat. Kali ini hampir semuanya akurat ketika diberikan ke depan. Ya, sementara tangan bebas didapatkan oleh Garuda Muda. Sementara kiper Siliwangi meminta 4 pemain untuk menutup. Ada Dewangga, ada juga tentunya Rifki yang bisa mengambil tendangan ini. Ini bisa jadi direct ya. Ya. Dewangga punya power ya. Dewangga pasti power kalau tendangannya. Akan kita tunggu tentunya 20 menit jalannya pertandingan. Saya yakin sekali Anda juga pasti dikduk melihat bagaimana dukungan yang diberikan. Dan sekarang, sebuah tendangan yang sedikit berbeda. Berikan saja bola pada Arkan. Arkan mencoba mengangkat bola. Peluang bagi Garuda Muda. Dan kembali bagaimana defense ya mencoba bersabar pindahkan bola ke belakang kali kepada Hernando. Sebuah tendangan yang dilakukan tadi masih Hernando, kembali dia melambungkan bola ke depan mencari di mana posisi yang dimiliki tentu oleh Frankie Misa. Ada duel dengan Rifki. Ya, pelanggaran dari Rifki tadi kita lihat bagaimana Rifki berduel dengan Nacha Promsombon. Ya, Nacha juga coba untuk lebih aktif lagi ya, karena memang pressing dari para pemain Indonesia cukup intens di lini tengah. Ya, compact defense dari Garuda Muda sejauh ini masih sangat bagus, masih terjaga kerapatannya. Iya, dan mereka melakukan man marking ya ke pemain-pemain Thailand yang dekat ke kotak penalti. Sekarang bola dikuasai saja oleh pemain-pemain dari Thailand. Terlihat bagaimana penguasaan dari Krit Sada. Pindahkan bola ke belakang kali kepada Siriwat. Yang paling terpenting garis pertahanan Indonesia jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu mundur. Itu dia. Jadi harus terus memberikan pressing ya agar para pemain Thailand tidak leluasa menguasai bola. Ya, inilah kita lihat. Ini yang membuat para pemain Thailand akhirnya keluar sebuah long ball karena mereka sulit untuk mencari celah dari zona marking dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Karena di tengah cukup banyak pemain dari Indonesia dan juga ada 1 atau 2 pemain yang akan memberikan pressure di ruang pertahanan dari Thailand ya. Jadi para pemain Indonesia tidak bertahan secara dalam. Kalau secara dalam itu akan membuat para pemain Thailand lebih lama menguasai bola dan mencari celah untuk bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Ini bahaya. Dewangga memberikan bola saja. Pergerakan yang kembali dilakukan oleh Kelly Stroyer. Duel 1-1. Bola efek tadi. Dan clearance dilakukan oleh Song Jae ketika Kelly Stroyer tadi mencoba memberikan bola dengan efeknya. Ya, cukup pintar ya Kelly ketika dia sulit untuk bisa mencari angle. Dia coba untuk memberikan crossing dengan kaki bagian luarnya. Kita lihat cukup pintar Kelly Stroyer, pemain yang bermain eksplosif di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Dan ini adalah salah satu cara bagi Indonesia untuk menciptakan peluang dengan lemparan ke dalam dari Robbie Darwish ya. Ya, kesempatan kembali dimiliki. Robbie Darwish datang dari sisi yang berbeda dengan membawa handuk yang selalu menyertainya. Lemparan ke dalam kali ini, Robbie Darwish mencoba memberikan sebuah lemparan yang langsung ke dalam kotak penalti. Sudah. Gol. Robbie Darwish memberikan lemparannya dan Ferrari melakukan tandukannya. Sebuah kerjasama yang luar biasa, sebuah kerjasama yang membuat Indonesia bergemuruh dengan golnya 0-2. Indonesia unggul atas Thailand sementara ini. Jika di timnas senior ada Arhan, maka di timnas U20 atau juga di U23 ada yang namanya Robbie Darwish. Baru saja tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu cara juga bagi Indonesia untuk menciptakan peluang. Dan ternyata long throw dari Robbie Darwish langsung menuju kepada Ferrari yang tidak terkawal. Kita lihat Ferrari, what a goal. Kita lihat heading dari Ferrari melakukan placing header. Ini bukan header yang biasa-biasa saja, ini header yang sangat luar biasa. Dari Ferrari, pemain asal Persija, kita lihat yang tadi melakukan placing header cukup baik untuk menjebol gawang dari Thailand dan membawa Indonesia unggul sementara ini dengan skor 0-2. Luar biasa, di mana selama pertandingan di babak pertama Indonesia minim dengan kesalahan dan kita berharap ini yang terus dilakukan dan mereka berhasil memanfaatkan 2 peluang untuk bisa menjadi gol. Iya, dan juga ketenangan ya dari para pemain Indonesia ketika para pemain Thailand menyerang itu yang membuat mereka
menyulitkan para pemain Thailand untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, tekan terus, ambil, Cepat, ini dia Frankie, masih Frankie, bilangkan pada Beckham Putra. Iya, sebuah percobaan dari Beckham Putra Egois. dan memang opsi harus diambil ketika Beckham Putra melihat ada ruang tembak walaupun dari Frankie bisa membuka ruang. iya, tapi tampaknya agak sulit ya bagi Beckham tadi untuk bisa shooting dengan akurat ya. Karena tadi sebetulnya ada dua pemain di sebelah kanan yang sudah mencari ruang, tapi ya mungkin karena Indonesia sudah unggul 0-2 ya, jadi dia coba tadi shooting dari luar. Iya, startnya bagus, tapi jika ini pertandingan belum selesai, harus hati-hati dan juga harus Anda memberikan doa dan dukungan kepada Garuda Muda. Sekali lagi, bagaimana dukungan dari Anda ini sangat-sangat dibutuhkan. Mereka saat ini memang berjuang demi lambang Garuda di dada. Tekanan kuat dilakukan oleh Thailand, tidak lagi bola ke belakang. Berikan saja kali ini kepada gerakan dari Kasidit. Kasidit memberikan bola kepada Tamison. Sebuah gerakan yang coba diberikan dengan permainan bola-bola pendek, tapi Anda lihat bagaimana permainan dari Indonesia shape yang terjadi juga masih sangat bagus ya. 4 gelandang Indonesia juga sangat bagus saat ini, dan Anda lihat ditambah lagi juga dengan datangnya Beckham yang terus memberikan bantuan, tidak hanya ikut menyerang tapi juga dia ikut bertahan. Ini yang membuat para pemain dari Thailand juga masih sedikit sulit, dan hati-hati. Ya, Hampir saja sapuan melintir tadi dari Ferrari. iya, sebetulnya tidak ada salahnya bagi Ferrari ya. Tadi untuk coba menghalau bola, tapi Hernando Ari mungkin dia tidak sadar bahwa Hernando Ari sudah out of position, sudah keluar dari garis gawangnya. Nah ini dia tentu tidak melihat posisi dari Hernando Ari. Memang dia coba untuk clear, tapi nah ini dia, kita lihat dia tidak melihat Hernando Ari yang memang sudah keluar dari garis gawangnya. Ya, sepak bola kali ini didapat oleh Thailand, di mana dua pemain kembali dan tendangan kaki kiri yang memang berbahaya akan dilakukan kali ini. Anda lihat memang berkali-kali bola-bola crossing mereka memberikan sebuah bahaya. Ada Robi Darwis, ada juga Haikal ikut membantu pertahanan. Hati-hati ya. Ya, benar sekali pemirsa, karena memang bagaimana gol yang disita oleh Thailand saat ini memanfaatkan bola mati, karena memang crossing tampaknya menjadi senjata mereka untuk menerobos dan juga membuka pertahanan dari Indonesia. 1-2, bagaimana pertandingan berlangsung begitu seru. Pertandingan antara Thailand menghadapi Indonesia di semifinal dari AFF Under-23 Championship 2023. Sebetulnya dari open play para pemain Thailand belum bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Nah ini dia, kita lihat bagaimana tadi Cukit ya yang bisa lepas kawalan. Kita lihat dari Rifki Dwi ketika dia coba untuk duel. Nah itu dia lepas kawalan sehingga dia melakukan free header. Itu dia free header dari Cukit yang bisa menjebol gawang dari Hernando Ari, membawa timnya memperkecil ketertinggalan. Sayang tadi Rifki Dwi kalah duel dengan Cukit ya yang tadi bisa bergerak. Ya, salah satu kelemahan dari Indonesia memang bola-bola atas dan saat ini masih terjadi. Tapi pertandingan juga masih tetap harus dijalankan. Cukit tadi berhasil memanfaatkannya dan Indonesia kali ini harus bisa kembali menyerang dan juga terus menjaga kedalaman mereka. Ya, dan seharusnya juga tidak panik ya ketika sekarang Thailand sudah mencetak gol. Karena dari segi serangan, dari open play memang Indonesia terlihat lebih berbahaya ketika membangun sebuah serangan. Ya, Indonesia lebih bermain efisien dan efektif di babak yang pertama ini. Tidak terlalu banyak pegang bola, pragmatis permainannya, tapi langsung memberikan bahaya. Ya, salah satunya melalui lemparan ke dalam kali ini. Tidak ada Arhan, Robi Darwis pun jadi. Itulah yang terjadi tentunya dari tim Garuda Muda. Sementara ada dua pemain yang tampaknya dipanggil oleh pelatih atau juga oleh wasit Hiroki karena melakukan dorong-mendorong, yaitu Beckham Putra dan juga Krit Sada. Ya, inilah memang yang tidak diperbolehkan ya, melakukan dorong-mendorong, sudah melakukan sentuhan fisik dalam kotak penalti. Dapat kita dalam kali Robi Darwis yang sudah memberikan satu asist dengan long throw-nya. Ya, kita tunggu ya, kali ini long throw lagi dari Robi Darwis. Ini dia, Robi Darwis langsung saja kali ini. Sundulan coba dilakukan Ferrari dan masih bisa kali ini bola coba diambil oleh Sananta dan serangan kembali. Sananta menguasai bola. Sananta. Ya. Sementara bagaimana Sananta berduel, inilah memang dibutuhkan oleh Indonesia terhadap Sananta, seorang predator, seorang bomber yang bisa berduel sendirian di lini depan. Iya, betul sekali ya, Ramadan dikawal ketat dan terlihat para pemain Thailand siapapun itu yang dekat ke Sananta akan memberikan pressure dan menyulitkan pergerakan dari Sananta. Balik lagi para pemain dari Thailand kali ini mencoba melakukan build up. Sebuah organisasi permainan yang dipotong oleh Arkan Fikri. Arkan, oh baik sekali Arkan tahan bola. Tapi kita lihat cukup sabar Arkan untuk menjaga kedalaman. Tidak mau terburu-buru dia untuk mengambil satu kali. Oh terupas yang berbahaya kali ini. Dan Anda lihat bagaimana Robi Darwis. Oh hati-hati kembali. Ya beruntung
Beruntung dua pemain Thailand tadi beradu untuk merebut juga melakukan heading. Iya, bertabrakan ya tadi ya, dua pemain di dalam kotak penalti karena mereka coba untuk menyambut umpan silang, dan lagi-lagi para pemain Thailand mengandalkan umpan-umpan silang. Artinya para pemain kita harus benar-benar menyulitkan mereka untuk memberikan umpan silang tersebut ya. Sananda kali ini, masih Sananda. Iya, dicolok tadi bolanya direbut oleh pemain Songchai. Sananda kali ini terus mencoba memanfaatkan lebar lapangan dan juga duel dengan dua pemain sekaligus yang memberikan pengawalan kepada Sananta. Dan ini dia kita lihat. Jadi memang yang harus diperhatikan oleh para pemain kita adalah mencegah para pemain Thailand memberikan crossing, bukan menunggu di dalam kotak penalti ya. Tapi dari sektor satu sudah harus bisa dipres para pemain Thailand, karena ketika mereka terus-menerus memberikan crossing, ya dikhawatirkan akan ada crossing yang akurat nanti. Ya, sementara ini dia bagaimana para pemain Thailand mencoba menggoda para pemain Indonesia dengan berdiri. Dan mereka tahu ya, lemparan ke dalam adalah senjata rahasia dari Garuda Muda. Betul. Saat ini Ferrari kembali mencoba mengambil. Oh, terlepas bola. Gawang kosong saat ini. Arkan Fikri menguasai bola. Masih Arkan. Dibiarkan saja bola oleh Arkan. Lemparan ke dalam. Arkan Fikri, box to box player yang memang memiliki kemampuan jelajah yang tinggi. Pemain yang juga sudah tampil sebagai pemain utama di tim Arema FC dengan kemampuannya bermain bersama pemain-pemain senior di Liga 1. Ya betul, dan dia punya stamina yang prima ya, itu yang membuat dia bisa punya daya jelajah yang luas. Lagi-lagi Robby Darwis kita tunggu. Robby Darwis dari posisi ini dia tadi memberikan asis. Yes. Kita berharap tentunya bagaimana Robby Darwis juga bisa memberikan sebuah asis kembali. Langsung saja kali ini ke depan, disundul saja bola dan datang kali. Oh, itu dia, shooting dari luar kotak, masih kembali Haikal. Sementara Dewangga tadi berebut bola. Keriting tadi bagaimana kontrol bola yang dilakukan oleh Netiton. Betul, Netiton terburu-buru ya tadi untuk kontrol bola, dan tentu pemikiran dia adalah coba untuk membangun counter ya. Tapi sayang kontrol bolanya tidak Ya, sempurna. dan Indonesia kembali mendapatkan long throw. Ini adalah hal yang dibenci oleh para pemain dari Thailand ya. Bertubi-tubi long throw dari Robby Darwis menghujam pertahanan dari Thailand. Ya, Sananta tidak diberikan ruang sedikit oleh Kitty Chai. Ya, bagaimana Ferrari juga tampaknya juga terus mendapatkan pengawalan. Akan kita tunggu bagaimana pemain dari Indonesia lainnya yang bisa menyambut long throw dari Robby Darwis. Ini dia. Ditinju saja bola. Ya, masih kembali. Ya, Argentina saja pun kewalahan dengan lemparan ke dalam Indonesia. Dan kali ini Thailand bertubi-tubi. Kiper mereka harus keluar untuk menyelamatkan pertahanan, yaitu Siriwan. Dan ketika para pemain Thailand coba untuk membangun counter, ada pemain dari Indonesia yang bisa menyulitkan mereka ya. Jadi penguasaan bola tetap berada di pihak Indonesia, dan itu yang perlu dipertahankan. Lagi-lagi Robby Darwis kita harapkan bisa memberikan long throw akurat kali ini seperti tadi kepada Ferrari yang mencetak gol. Kita tunggu. Ya, Robby Darwis yang masuk dengan Bagas Cafe melihat cedera ketika pemanasan tadi. Dan lempar ke dalam kembali kali ini. Oh, kali ini boleh diambil oleh Siriwan. Ya, 4 kali bertubi-tubi melakukan lempar ke dalam. Tampaknya tenaga Robby Darwis juga habis juga ya. Betul, ya. Harus lebih menjaga stamina-nya. Dan masih bisa Ferrari mengambil bola. Sementara, hati-hati, ada ruang yang kosong, tidak offside saat ini, bola dikuasai. Ada Rifki. Rifki luar biasa challenge dari Rifki tadi. Ya betul, fokus ya dia tadi untuk bisa mengambil bola. Ya, Beckham counter. cedera. Leon. Sementara saat ini bukan sebuah pelanggaran tadi ketika Beckham Putra. Ya, tampaknya Thailand mencoba untuk menaikkan tempo permainan. Betul, dan mereka lebih cepat coba untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari Indonesia. Robby Darwis bisa diambil kembali oleh Frankie Misa mendorong bola ke depan, melihat bagaimana Sananta kasih bola tadi masih kepada Kelly Stroyer, tapi berhasil diambil lagi oleh Thailand. Saat ini serangan coba dibangun lagi oleh Kitty Chai. Kitty Chai, sebuah percobaan dilakukan oleh Kitty Chai, tapi masih bisa diamankan oleh Erdando Aris Sutariadi. Iya, karena Kitty Chai tidak punya ruang ya untuk bisa memberikan passing, sehingga dia tadi melepaskan tendangan spekulatif. Kelly Stroyer, masih Kelly Stroyer lagi, berpindah bola kepada gerakan Haikal langsung saja kepada Arkan Fikri. Arkan, baik sekali kontrol bola dari Arkan meliuk-liuk dia, berpindah bola kepada gerakan diberikan Rifki Dwi. Saat ini ada Frankie Misa, kembali kepada Rifki Dwi Septiawan, berpindah bola ke kanan, memainkan tempo para pemain dari Garuda Muda.
Sementara Beka Putra masih kembali, Beka Putra berikan saja kepada Ferrari. Ferrari kembalikan bola ke belakang kali ini kepada permainan dari Hernando Aris Saryadi. Dewangga mencoba melemparkan bola di sektor sebelah kiri. Dewangga kasih long ball. Sebuah kombinasi play yang sangat baik dari Indonesia. Ada kembali Sananta. Sebuah percobaan yang sangat baik dilakukan oleh Ramadan Sananta. Dan kiper dari Thailand Srinuwat marah-marah karena tidak ada orang yang menutup pergerakan dari Ramadan Sananta. Ramadan perlu melepaskan syuting karena tidak ada pemain dari Thailand yang tadi menutup ya ruang tembak dari Sananta. Apalagi sebagai striker dia perlu melepaskan syuting yang keras dan sebetulnya tidak jauh juga dari sasaran ya, tipis tadi melewati besar gawang dari Srinuwat. Hampir saja tadi Sananta mencetak gol ketiganya di AFF U23. Ya, sementara serangan kembali. Kali ini melalui pergerakan dari Tanison. Ada Dewangga berikan saja bola. Oh, Robi Darwis baik sekali. Frankie Misa. Masih Frankie Misa. Dan para pemain dari Garuda Muda bermain tenang saat ini. Dia kasih bola ke depan saja. Dan ada Sananta menjadi pemain pantul. Oh, sayang. Sayang sekali. Haikal tampaknya berdiri sangat jauh di belakang. Sehingga gagal tadi. Dan sekarang Anda lihat bagaimana Beka Putra mengcover posisi dari Haikal yang masih berada di atas. Dan kembali lagi bagaimana para pemain Indonesia melakukan organisasi permainan terhadap sebuah counter yang dilakukan kali oleh Thailand. Ya, beruntung Thailand tadi tidak buru-buru melakukan transisi. Saat ini mereka juga mencoba bermain build up. Masih bola dikuasai oleh para pemain dari Thailand. Langsung saja bola ke depan. Nah, Ya, ini ada sedikit perubahan ya. Tampaknya mereka coba untuk mengandalkan umpan-umpan terobosan ya.